Nah, ini kan trend buy. Ketika momentum kan re-entry buy. Kita mau buy, cari di level Ibu 161, cari CB. Ibu, kita kan mau buy. Kita tidak sell nih. Cari buy sebab re-entry buy. Nah, kita buy bisa buy di sini. Sebab apa ini kawasan-kawasan re-entry buy. Tapi di sini kita harus TP kalau ada setup di 4 kita re-entry. TP. Nah, masuk di sini buy lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Effect. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara mengkombinasi BBMA dengan Fibonacci untuk mendeteksi suatu re-entry ataupun letak SL dan TP yang tidak akan berubah-ubah seperti BB dan moving average. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel Mimin atau tidak sengaja ketemu channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share juga ke teman-teman kita yang lain. Jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate setiap Mimin melakukan upload video terbaru. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, ada disclaimer dulu. Tonton video ini sampai habis supaya tidak salah paham. Urusan bisa diterapkan atau tidak itu kembali ke personal masing-masing. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut ke pembahasannya, Mimin ada informasi menarik yang sangat bermanfaat untuk kita semua, terlebih-lebih buat kita yang mau mencari passive income tanpa harus trading. Ya, simak terus informasi ini, semoga bisa bermanfaat dan mendapatkan passive income dari trading tanpa harus melakukan trading. Dan berikut informasinya. Bingung harus pakai strategi apa saat trading? Jangan khawatir. Kini, kamu bisa pakai copy trading dari XM. Copy trading adalah cara cepat dan cerdas untuk mendapatkan keuntungan di trading tanpa harus jago analisis. Kamu bisa mengcopy strategi dari trader ahli dan berpengalaman, gak perlu ribet tanpa harus pusing memikirkan analisis pasar. Cukup duduk diam, langsung dapat cuan. Caranya cukup gampang, kamu tinggal pilih trader berpengalaman dan biarkan mereka bekerja untuk kamu. Bergabung juga dengan komunitas trader XM, tempat di mana kamu bisa bertukar ide dan terhubung dengan para investor ahli. Dan kabar baiknya, fitur copy trading XM tidak hanya untuk akun standar saja yang bisa menikmatinya, sekarang akun ultra low juga sudah tersedia untuk menikmati fitur ini, membuat investasi lebih mudah dan efisien sesuai dengan jenis akun yang kamu pilih. Cara joinnya juga mudah banget. Pertama, lihat portofolio master trader. Kedua, copy trading mereka dan nikmati profitnya. Ketiga, pantau kinerja master trader dengan kendali penuh untuk menutup market kapan saja. Jadi, tunggu apa lagi? Mulai copy trading XM sekarang dan raih keuntungan lebih efisien dengan XM. Klik link di bawah ini untuk memulai. Oke, itu dia informasinya. Semoga dapat diambil dan peluang dan manfaat yang ada. Sekarang mari kita lanjutkan ke pembahasan sesuai dengan pertanyaan atau request dari teman kita yang menanyakan tentang kombinasi BBMA dengan Fibonacci. Kita baca dulu pertanyaan berikut ini sebelum kita bahas di dalam chat. Oke, pertanyaan ini masuk dari teman kita bernama Pak Mahmud ya. Dan pertanyaannya begini, Bang Zul, saya sering lihat banyak trader BBMA termasuk SOP Bang Zul dan Ciku Oma Ali menggabungkan BBMA dengan Fibonacci. Gimana sih cara efektif mengkombinasi keduanya? Apakah dengan menggunakan BBMA dan Fibonacci bisa lebih akurat dalam menentukan re-entry serta level SL dan TP yang lebih konsisten tanpa terlalu sering diubah seperti yang sering terjadi dengan indikator BB dan MA. Oke, pertanyaan yang bagus buat Pak Mahmud ya, tapi sebenarnya kombinasi ini hanyalah bersifat opsional ya, bisa dipakai salah satu saja ataupun kalau mau yang dipadukan juga lebih oke sebenarnya, tapi itu kembali ke pemahaman masing-masing
dan keinginan untuk belajar antara ilmu yang lebih lanjut yang penting bisa diterapkan dalam trading ya. SOP ya, kalau SOP saya itu untuk SOP reentry dan diamond ya. SOP yang saya bagi itu untuk scalping ya, reentry dan diamond setup ya. Kalau Cikgu Om Ali, kalau saya tidak salah beliau narik Fibo dari arah kukuh kalau sebelum terjadi momentum ya, dari arah kukuh, tarik dari arah kukuh ke harga terendah, ataupun kalau sudah ada momentum beliau menarik dari harga terendah ke momentum ya. Itu kalau saya tidak salah ya, karena Cikgu Om Ali untuk target TP saja biasanya ya. Nah, kalau yang banyak dikombinasikan ya, kebanyakan ya, dikombinasikan itu dengan pola Fibo Musang ya. Ada yang namanya initial break, CB1 break, dominant break. Nah, itu ya dikombinasikan dengan BBMA. Ya, untuk apa? Untuk mencari area level re-entry yang mungkin lebih flat ya, tidak akan berubah-ubah seperti indikator. Karena kan indikator kan kadang-kadang MA yang memilih yang mengejar candle, kadang-kadang candle yang mengejar MA. Nah, untuk cara kombinasikannya cukup mudah ya. Yang penting kita pahami pola dominant break dan CB1 break saja. Ya, kalau Mimin pribadi hanya pakai dominant break dan CB1 break, dan videonya sudah pernah Mimin bahas ya. Coba kita cari, teman-teman boleh cari di bagian playlist. Nanti cari polanya di bagian, nah ini BBMA plus Fibo Musang CBR yang ini nanti teman-teman cari. Nah, di sini Mimin sudah pernah bahas ya tentang ini TP dan SL, kemudian ini cara meningkatkan akurasi ya. Nah, di sini ada pola dominant break dan CB1 break, tapi untuk lebih detail teman-teman bisa nonton di playlist ini, di video ini. Untuk durasi tidak terlalu panjang, kita akan bahas secara sekilas saja ya, sesuai dengan quest atau pertanyaan. Nah, dulu dalam perjalanan belajar BBMA, nah Mimin pribadi merasakan kesulitan ya untuk menentukan TP dan SL ataupun mencari titik entry yang lebih flat. Nah, dulu makanya sempat belajar Fibo Musang ya, dan itu bisa diterapkan dan oke, cukup bagus selama kita mau memahaminya ya. Sama halnya kayak indikator custom bawah, RSI, stokastik itu bisa dikombinasikan. Tapi kalau kita hanya sekedar pure PBMA saja itu pun sudah oke sebenarnya. Contoh dalam penerapan mencari re-entry ya, contoh lah. Contoh ini ada re-entry di H4. Ini ada momentum, ini ada re-entry. Nah, kita bisa mengukur re-entry dan area dari momentum ke re-entry ya. Kita bahas satu-satu dulu. Misalnya kita mau mencari re-entry ya, sesuai dengan SOP Mimin bagi ya. SOP Mimin bagi, kalau misalnya satu time frame ada re-entry, time frame kedua itu mesti diamond setup lah contohnya. Nah, seperti ini. Diamond setup, kemudian kita menunggu arah kukuh di time frame ketiga. Nah, kadang-kadang di time frame ketiga terjadi 2 kali arah kukuh. Nah, misalnya di sini ada arah kukuh, ini tanpa kita melihat pola dominant break atau CB1 break. Kalau kita hanya melihat kepada arah kukuh, kita akan tarik dari arah kukuh ke shadow tertinggi. Tapi di sini kita agak terkena beberapa pip ini. Kalau kita misalnya masuk dari indikator MA, re-entry dari arah kukuh, lumayan juga, hampir 50 pip kadang-kadang. Memang kadang-kadang ada yang ke arah kuku langsung terjun, ada yang sampai MA 510 high, ada yang agak lebih dikit di harga sebelumnya. Nah, dengan cara ini kita bisa memanfaatkan, pertama kalau kita menggunakan dengan Musang, kita bisa memanfaatkan yaitu dominant break dan CB1 break. Nah, kalau dominant break itu satu candle bullish yang terakhir. Nah, ini ada satu candle yang terakhir bullish. Ini dominant break ya, sekilas saja. Nah, di break minimal 3 candle. 1, 2, 3. Candle yang ketiga ini memecahkan harga bullish yang terakhir. Nah, ini dominant break. Ya, ini dominant break. Jadi satu candle bullish yang terakhir dipecahkan 1, 2, minimal 3 candle sehingga breakout. Ya, sehingga breakout 3 candle bearish
yang terakhir bullish, dipecahkan harganya. Nah, jadi kalau kita memanfaatkan pola dominan break itu harus minimal 3 candle memecahkan harga sebelumnya. Barulah kita tarik Fibo dari body ke shadow. Nah, kalau kita memanfaatkan pola dominan break. Nah, oke, ini pola dominan break. Baru kita entry ketika harga naik ke level Fibo. Ya, ataupun ke level Fibo ataupun harga di sebelahnya. Nah, baru kita masuk entry. Ya. Nah, kalau ini dominan, kita belum cerita entry, ini dominan. Kalau CB1 ya, harga yang memecahkan base yang sebelumnya, contoh ini dipecahkan oleh candle yang ini. Nah, ini CB1. Ya, kalau sebelumnya ini kan belum dipecahkan. Nah, CSHK ini tidak memecahkan CB yang sebelumnya, tapi ini baru dipecahkan CB. Tapi kalau ada struktur dominan itu diutamakan di dalam Fibo Musang CBR. Nah, itu cara menggunakan pola dominan break ya untuk kita mencari konfirmasi untuk sell yang mengikut re-entry time frame 4. Nah, itu cara pertama baik dengan dominan ataupun CB1. Ya, biasanya tidak ada dominan tapi langsung CB1 ya. Contohlah CB1. Contoh seperti ini. Ini CB. Ya, dia turun dipecahkan. Nah, ini kan tidak ada dominan, one to one ini bukan dominan tapi initial break, kita tidak pakai. Nah, ini contoh saja ya sekilas. Nah, ini CB1, harga ini yang memecahkan CB1 atau pintu ya, apa istilah lain itu harga yang ada bullish dan bearish di sebelahnya. Nah, itu CB1 ya, jelas ya. Nah, cara lain, nah ini misalnya kita mau cari re-entry di area ini, kan kita memanfaatkan struktur konfirmasi di time frame ketiga, itu mencari dominan ataupun CB1 break. Nah, sebelum kita mencari CB1 dan dominan break, misalnya di H4, ya di H4 baru muncul momentum. Kita mau mengukur re-entry itu sampai di level mana, oke? Di level Fibo yang mana? Misalnya baru muncul momentum, yang lain-lain belum ada nih. Nah, baru muncul momentum, kita mencari re-entry. Kita bisa memanfaatkan Fibo, kita lihat di time frame kedua, apakah ada dominan atau CB1. Nah, seperti ini kan tidak ada. Kalau tidak ada di time frame kedua, lihat di time frame ketiga. Di sini tidak ada juga CB1 ataupun dominan break. Turunkan satu lagi ke M5. Kalau tidak ada di time frame kedua dan ketiga, cari di time frame keempat. Nah, kebetulan di time frame keempat ada yang namanya CB1, yang ini. Nah, yang ini ada CB. Ya, tapi sebelum CB ada dominan yang bawah ini. Ada satu candle bearish yang terakhir dipecahkan oleh 1, 2, 3 candle. Pertama kita tarik dari sini, dari body ke shadow. Nah, untuk apa? Untuk kita mencari re-entry. Ini ke L15. Nah, kita cari re-entry untuk re-entry di H4. Nah, sampai di level 423. Oke. Nah, sampai di level 423 ini adalah kawasan maksimum daripada level Fibo dari respon dari dominan break M5. Yang ini. Ini dominan, ini CB1. Ya, karena ada dominan kita utamakan yang dominan. Nah, di level 423 ini adalah area tempat kita mencari konfirmasi sell re-entry H4. Nah, kita dapat ya. Dari momentum sinyal kita tarik Fibo, kita dapat entry di pucuk di level Fibo. Nah, dengan catatan di sini juga kita manfaatkan sinyal dan setup BBMA sekurang-kurangnya ekstrim dan MAV. Ekstrim atau MAV yang bertentangan atau kita mencari dominan yang berlawanan atau CB1 yang berlawanan ini. Nah, pola ini adalah pola yang mengikut re-entry H4. Kadang-kadang kita takut nih ada momentum, takut re-entry balik. Nah, di situ kita perlu sedikit kombinasi kalau mau mengkombinasi untuk time frame ketiga. Kelihatannya agak rumit memang kalau kita tidak paham ya. Kita tetap belajarnya
step by step juga untuk Fibo-nya. Nah, untuk setting Fibo-nya juga standar aja. Ya, standar paling ditambahkan 188, 288, 488 ya. Itu aja paling ditambahkan. Kalau tidak ditambahkan pun tidak apa-apa. Contoh mimin reset ke level bawaan default. Nah, ini level default standar. Nah, level standar pun oke. Kalau mau tambah di properties, tambahkan level 1.88, tambahkan 2.88, tambahkan 4.88. Nah, baru ada level tambahan, level musang ya. Nah, itu cara kita mengukur ketika ada signal dan kemungkinan setup itu di level Fibo area mana. Tetapi tetap kita ambil dari struktur BBMA. Ya, contoh di sini ada arah kukuh dan reentry. Misalnya baru terjadi arah kukuh. Ya, kita mengukur reentry itu di area mana. Kita bisa menggunakan di time frame ketiga biasanya lebih duluan ada ketimbang time frame kedua. Time frame kedua jarang. Anggap setelah ambil time frame ketiga. Nah, time frame ketiga ada CB1 break. Ya, di sini. Ini ada CB1 break. Nah, yang ini candle arah kukuh ini kebetulan break CB. Ya, di sini tidak ada dominan dan di area ini area MACD juga sebenarnya kalau kita menggunakan BBMA. Baru kita tarik dari arah kukuh ini karena arah kukuh ini yang break CB. Ya, kita tarik dari body ke shadow. Kemudian dia sampai di area level Fibo kurang sampai sedikit. Ini area zona re-entry daripada arah kukuh 4. Sebelum re-entry itu terbentuk, kita udah ukur sebelum re-entry itu terbentuk, kalau ada pola CB1 atau dominan di M15, kita sudah boleh mengukur. Nah, kalau kita menggunakan pola CB1 ataupun dominan break, yaitu Fibo musang. Dan kalau misalnya Fibo musang, dia biasanya tetap ada multi time frame. Biasanya kalau time frame atasnya ada dominan, di time frame bawahnya ada CB1. Contoh ya, tadi di M15 ada CB1, di M5 juga ada. Nah, ini arah kuku ini break harga yang ini ya. Tadi kan di M15 tak sampai ya. Nah, di M5 di area 261 ini. Nah, di time frame yang lebih kecil. Kita bisa mengkombinasikan keduanya. Walaupun kita ambil yang 261, SL kita tetap lumayan tipis. Ya, kalau kita ragu dengan kadang-kadang momentum, ekstrim, MACD. Nah, yang penting setidaknya di time frame ini minimal ada ekstrim ataupun MACD lebih bagus ya. Contoh yang re-entry daily misalnya. Contoh re-entry daily kita ukur. Ini ada momentum, contohnya ada momentum. Kita kan mau mengukur re-entry dengan Fibo. Ya, karena sesuai dengan pertanyaan Bang siapa namanya? Bang Mahmud, kadang-kadang kan MA dan BB itu bergerak dinamis ya. Nah, cara kita mengukur ataupun opsi tambahan kalau kita mau menambahkan, mau kombinasi, tapi tidak wajib ya. Misalnya ada momentum, kita mau cari area re-entry di daily contohnya. Daily turunkan ke H1. Ya, H1, kemudian cari CB1 atau dominan. Ya, ini momentum, saya tandakan harga momentum terakhir ya, karena kita mau mengukur re-entry. Sebelum membuat re-entry, kita mau mengukur dengan level Fibo. Ya, di area pucuk, kita ukur di H1, kita cari pola CB1 ataupun dominan break. Nah, contoh ini ada CB1 break. Oke, nah yang ini ada harga terakhir, harga tertinggi, kemudian dia harga yang break CB. Kalau ini CB kita besar. Nah, ini CB1. Ya, CB1 ini harga yang break CB1. Nah, ini pada saat harga di sini ini masih di pucuk daily. Momentum daily. Ini belum jadi. Yang candle yang turun ini belum jadi. Kita mau mengukur area re-entry dengan level Fibo sebab tadi kan mau kombinasi. Oke. Nah, kemudian ada CB1. Kita tarik Fibo dari body ke shadow.
Kita di sini bukan mencari entry ya, tapi ini untuk mencari area level Fibo untuk re-entry buy. Di sini kita tidak entry. Ya, kemudian kita lihat, nah dia sampai ke area ini. Inilah area re-entry buy pada daily. Nah, ini area buy pada daily di level 423. Nah, cara buy-nya, nah misalnya sudah sampai level nih, kan level sampai 2 kali tadi. Nah, ini kita mau buy di sini, tapi di sini kan momentum, reverse retest, extreme, minimal extreme. Di sini juga reverse retest extreme. Kalau kita mau perkecil zone lagi, misalnya kayak kita mau buy di sini, karena sudah sampai 423. Nah, dan di area ini adalah area re-entry daily. Nah, 423 ini area re-entry daily MA5, MA10 pada daily. Kita turunkan ke M15. Kalau kita mau buy nih, mau buy di extreme. Ini kan besar, zonnya besar dan ini momentum. Kadang-kadang kita ragu. Turunkan ke M5, M15. M15 kita cari apa? Kita cari extreme. Reverse retest, entry di retest candle. Entry buy di retest candle. Kemudian di sini datang yang kedua kali di MAV. Kita bisa buy di extreme, bisa buy di MAV. Seperti itu. Cara kita eksekusi. Dan buy zona-zona buy ini adalah zona re-entry daily. Seperti itu cara mengukur re-entry daily. Kan kita nggak usah inilah, paling banyak yang mengejar pucuk akar ya. Yang mengejar pucuk akar ya bisa menggunakan level Fibo ya, baik itu untuk kita mencari area re-entry dengan level Fibo ataupun kita mencari setup yang mengikut. Ya, setup yang mengikut seperti ini, ada re-entry, ada golden and diamond. Biasanya kita cari diamond, contoh diamond seperti SOP yang pernah Mimin share ya, SOP diamond. Nah, seperti ini kita bisa memanfaatkan dengan level Fibo, kita bisa menggunakan atas bawah. Maksud atas bawah, kalau ada momentum kita bisa mencari re-entry dengan level Fibo. Kita tidak buy di bawah ya, kita mencari sell di re-entry, tapi kita ukur dengan level Fibo. Dan ketika re-entry sell datang, kita bisa memvalidkan lagi dengan SOP diamond. Ataupun tanpa diamond pun bisa kita manfaatkan dengan level-level Fibo. Dan itu memang agak kelihatan rumit kalau kita belum menguasai basic Fibo Musang CBR. Tentunya juga BBMA. Nah, seperti itu cara kombinasikan. Kalau yang Mimin pelajari ya, kalau versi Cikgu Omali, kalau tidak salah itu hanya untuk mengukur target TP ya, sebab beliau tariknya dari arah kuku atau dari momentum. Oke, nah itu benda-benda seperti Fibo, CI, RSI, stokastik itu custom tambahan ya kalau kita mau mengkombinasikan. Jadi tidak wajib. Nah, kalau kita mau mencari yang lebih mungkin yang lebih meyakinkan lah. Kadang-kadang kita kan keliru ya. Mau cari sesuatu yang lebih yakin dan TP dan SL yang lebih flat ya. Jadi tadi ada dua cara untuk kita gunakan Fibonacci. Pertama untuk mengukur area re-entry, yang kedua untuk konfirmasi di area re-entry. Ya, ulang sekali lagi ya. Ini ada momentum. Contoh lah. Ini ada momentum. Ini area re-entry. Kita mau mengukur re-entry ini dengan Fibo. Turunkan ke time frame 3. Ya, turunkan ke time frame 3. Cari struktur CB1 atau dominan. Contoh. Nah, di sini ada satu CB1 break. Yang mana CB1 ini harga yang terakhir, ini base sebelum dipecahkan oleh candle ini. Kita tidak mencari entry sell karena kita mau buy kan kita mau cari re-entry 4. Ya, tapi kalau kita menggunakan Fibo Musang, kita akan sell di area level Fibo. Setiap candle yang break CB atau dominan, kita akan sell di sini. Ya, karena kita menggunakan BBMA, jadi kita akan fokus mencari re-entry buy H4. Nah, inilah zona buy kita. Nah, ini zona buy 261.
ya. Ini juga zona buy 161. 161 kalau tidak ada konfirmasi ya jangan buy. Ya, misalnya seperti ini ya. Ini kan momentum. Momentum jangan buy. Kalau kita mau buy dengan pola dominan atau CB1 ini baru ada dominan di sini. 1, 2, 3. 3 candle yang memecahkan diri yang terakhir. Nah, kalau kita mau mengejar pucuk yang ini, turunkan satu time frame ke bawahnya, cari ekstrim atau MAV. Nah, ini kan MAV. Reverse retest, kita dapat entry di sini, SL di bawah level ini. Oke, buy yang ini mengikut re-entry H4. Ketika sampai di re-entry H4, contohlah, sampai di re-entry H4. Kita gunakan SOP diamond. Nah, seperti ini. Ini kan nggak sampai kadang-kadang kalau kita menunggu extreme diamond. Di sini cuma ada extreme diamond. Kadang-kadang seperti ini. Jadi kalau kita mau buy di sini gimana caranya ya? Seperti tadi. Kita gunakan level Fibo atau kita gunakan arah kuku. Arah kuku kita turunkan selama tidak pecahkan harga terakhir masih valid. Memang kelihatan agak susah sedikit untuk dijelaskan apalagi kalau belum mengerti pola dominan atau CB1 ya. Tapi kalau yang paham dominan dan CB1 ini bisa lebih mudah untuk dipahami dan ini tidak wajib ya, tapi kalau mau dipelajari lebih bagus, lebih oke ya, tidak ada salah dengan kombinasi ini. Cuman setiap orang kan punya punya keterbatasan. Kadang-kadang hanya satu teknik aja udah error apalagi dikombinasikan ya. Cukup BBMA saja sudah cukup dengan menggunakan momentum dan re-entry. Nah, bagi yang tidak cukup boleh tambahkan dengan pola Fibo Musang yang tadi ya. Ingat CB1 dan dominan saja. Tidak perlu belajar entry level kalau terlalu error. Kalau mau yang lebih komplit ya pelajari komplit Fibo Musangnya. Nah, seperti tadi ya. Nah, itu tadi kita contohkan yang valid. Sekarang kita contohkan yang terbatal. Nah, ini kan ada momentum. BBMA akan terbatal di area ini re-entry. Ya, kita bisa ukur momentum ini ke level Fibo untuk mencari zona sell dengan level Fibo contohnya. Ini H4 kita cari DM 15. Kita juga contohkan yang terbatal. Kalau terbatal kan semua teknik juga terbatal. Ada terbatalnya. Rectangle. Nah, kita mencari, kita tidak buy, kita mencari sell ya. Ingat kita mencari sell. Kita akan mencari CB1. CB1-nya mana? Yang ini. Ini CB1. Ya, karena tidak ada dominan. Ya, jadi kita mencari CB1. Ketika kita dapatkan CB1, kita tarik dari body ke shadow terendah. Oke. Nah, kita akan mencari sell. Akan mencari sell di level Fibo. Mana tadi di H4. Oke, area ini. Nah, ini ya. Ini ada pola CB1. Yang ini. Ini ada pola CB1, kita mau sell. Ini adalah area re-entry H4. Di level 161 ini area re-entry H4. Nah, di H4 terjadi arah kuku. Arah kuku buy. Di Musang pun ada konfirmasi untuk sell. Nah, yang ini. Ini candle yang break CB. Kita tarik ke shadow. Pecah jadi momentum. Terbatal juga. Ya. Jadi tidak semua teknik valid. Ada juga terbatalnya. Nah, jadi jelas ya. Jadi kalau terbatal ya kedua-duanya akan terbatal. Jadi tujuan kita kombinasi ini untuk mengukur SL dan TP. Untuk cara validasi tetap kita gunakan ya. Makanya kita lihat tren dulu ya, lebih selama lihat tren dulu untuk area re-entry. Baru kita boleh follow seperti tadi di daily ya. Nah, ini kan tren buy. Ketika momentum kan re-entry buy. Ini momentum terakhir, ini re-entry. Kita mau buy, cari di level Fibo 161
cari CB. Nah, ini CB. Oh, kita kan mau buy, kita tidak sell nih. Cari buy sebab re-entry buy. Nah, kita buy bisa buy di sini. Sebab apa ini kawasan-kawasan re-entry buy. Urusan TP di sini, kita harus TP kalau ada setup di H4. Setup re-entry. TP. Nah, masuk di sini buy lagi. Nah, sebab kita kan mau nunggu re-entry buy sebelum re-entry buy itu valid. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa memanfaatkan pola Fibo Musang dengan level-level Fibo untuk mencari area re-entry dan juga kombinasi dengan salah satu SOP yang mimin share lah ya untuk diamond setup. Oke. Oke, durasinya terlalu panjang kalau kita bahas lebih detail ya. Saran mimin buat teman-teman yang belum ngerti pola Fibo Musang bisa cek di playlist ya. Untuk basic musang ya, kita bisa memanfaatkan SL dan TP, dan juga kita bisa menarik untuk area re-entry dengan Fibo musang. Dan semua ini tidaklah wajib ya, cukup kuasai misalnya hanya Fibo musang saja oke, BBMA saja pun oke. Ya, itu hanyalah kombinasi, tidak wajib. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan kesilapan dalam penyampaian. Kita cukupkan sampai di sini dulu pembahasan kita. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman kita yang lain. Jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasi supaya setiap ingin upload video terbaru akan masuk ke informasi terbaru. Jika sudah, kita cukupkan sampai di sini. Selamat belajar, selamat membacktest, dan salam profit.